Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken volume ke-8 chapter ke-6. Di chapter ini bakal dibahas tentang pertemuan Rimuru dengan perwakilan dari ras Tengu. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Hari ini adalah hari terakhir dari penyambutan para monster yang ada di seluruh hutan Jura. Dan 3 hari lagi, Festival Negara Tempest akan segera dimulai. Dan setelah acara Sumpah Setia yang dilakukan oleh para monster yang ada di seluruh hutan Jura telah selesai, semua ras yang ada di hutan Jura pun akhirnya mulai berkumpul bersama di Kerajaan Tempest. Dan terlihat bahwa semua ras saat ini bisa saling menghormati satu sama lain. Dan hari ini juga, ternyata Geld, Hakuro, dan juga Diablo, mereka telah kembali ke negara Tempest setelah mereka menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Dan hari ini Rimuru berencana untuk mengadakan suatu pertemuan dengan semua anggota eksekutif. Tetapi sebelum itu, Rimuru pun sudah diberitahu bahwa dia akan kedatangan seorang tamu penting. Dan Rimuru pun lalu menyuruh Benimaru untuk menyambut mereka. Dan tidak lama, Rimuru pun akhirnya merasakan kehadiran beberapa orang yang memiliki aura yang terasa panas. Dan Rimuru tahu bahwa mereka telah memasuki wilayah Kerajaan Tempest dan telah berkumpul di aula pertemuan. Dan mereka ini adalah ras Tengu. Ras Tengu adalah suatu ras yang memiliki telinga dan juga ekor seperti serigala gunung. Tetapi fisik mereka masih mirip seperti manusia. Dan kelompok ras Tengu yang datang ke negara Tempest, mereka telah dipimpin oleh pemimpin mereka. Dan pemimpin mereka itu adalah seorang gadis muda yang terlihat sangat cantik. Dan alasan kenapa ras Tengu datang ke negara Tempest, karena sebelumnya Rimuru telah memerintahkan Benimaru untuk melakukan negosiasi dengan ras Tengu. Karena Rimuru sangat tahu bahwa ras ini adalah sebuah ras yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan Rimuru beranggapan jika mereka berperang dengan ras Tengu, maka hal ini akan menyebabkan jatuhnya banyak korban. Dan karena itulah, Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk melakukan negosiasi dengan ras Tengu. Dan Benimaru lah yang dikirim oleh Rimuru untuk melakukan negosiasi. Dan Benimaru saat itu ditemani oleh Alphys. Dan setelah Benimaru kembali, Benimaru pun langsung melaporkan kepada Rimuru bahwa dia telah berhasil melakukan negosiasi dengan ras Tengu. Tetapi ras Tengu memiliki suatu permintaan. Dan permintaan itu, mereka ingin bertemu dengan Demon Lord Rimuru. Dan karena inilah, maka ras Tengu saat ini mengunjungi Kerajaan Tempest untuk bertemu dengan Rimuru. Lalu setelah itu, Benimaru pun langsung menceritakan kepada Rimuru tentang kunjungan mereka ke wilayah ras Tengu. Sedikit flashback tentang kunjungan Benimaru dan juga Alphys ke wilayah ras Tengu. Benimaru dan Alphys dengan membawa beberapa pasukan Kurenai, mereka pun akhirnya sampai di wilayah ras Tengu. Dan wilayah itu terdapat sebuah desa tersembunyi milik ras Tengu. Tetapi saat Benimaru dan juga Alphys sampai di sana, mereka pun langsung dicegah oleh beberapa pasukan dari ras Tengu. Dan Benimaru pun langsung memberitahu mereka semua tentang tujuannya datang ke sini. Dan Benimaru lalu meminta izin untuk bertemu dengan pemimpin dari ras Tengu.
Dan untungnya pasukan Ras Tengu memberikan izin kepada Benimaru untuk bertemu dengan pemimpin mereka. Dan tidak lama, sampailah Benimaru dan Alphys ke sebuah tempat. Dan di tempat itu, ada seorang gadis muda dari Ras Tengu. Dan gadis itu terlihat sangat cantik. Dan ternyata gadis itu adalah pemimpin dari Ras Tengu. Benimaru yang melihat gadis itu, dia pun akhirnya menyadari jika gadis itu memiliki kekuatan yang setara dengan Carrion, atau bahkan melebihi Carrion. Lalu Benimaru pun langsung mengenalkan dirinya kepada gadis itu. Benimaru bilang kepada gadis itu bahwa namanya adalah Benimaru, dan dia datang sebagai perwakilan dari Demon Lord Rimuru. Lalu setelah itu, gadis itu pun langsung menyambut Benimaru, dan dia juga mengenalkan dirinya kepada Benimaru. Gadis itu bilang kepada Benimaru bahwa dia adalah pemimpin dari Ras Tengu, dan namanya adalah Momoji. Lalu Momoji langsung bertanya kepada Benimaru, apa tujuan Benimaru datang ke sini? Dan apakah Demon Lord Rimuru bermaksud ingin mengambil alih wilayah Ras Tengu? Dan Benimaru yang mendengar itu, dia pun langsung membantahnya. Lalu Benimaru langsung bilang kepada Momoji bahwa tuannya yaitu Demon Lord Rimuru tidak memiliki keinginan seperti itu. Dan tujuannya diutus datang ke sini adalah untuk meminta izin kepada Ras Tengu agar diizinkan untuk membuat jalan yang akan melewati pegunungan Choskia. Dan jika diizinkan, maka tuannya yaitu Rimuru ingin membuat sebuah terowongan di Gunung Choskia. Momoji yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan Momoji bilang kepada Benimaru bahwa dia percaya jika Demon Lord Rimuru tidak memiliki ambisi untuk merebut wilayahnya. Tetapi Momoji lalu bertanya kepada Benimaru, apa yang disebut dengan terowongan? Dan Benimaru di sini sebenarnya dia juga tidak terlalu tahu tentang terowongan. Dan dia hanya diberitahu oleh Rimuru bahwa terowongan itu adalah membuat sebuah lubang yang akan menembus gunung. Lalu Benimaru dengan pengetahuan sedikit itu, dia pun mencoba menjelaskan kepada Momoji. Dan Benimaru bilang kepada Momoji bahwa terowongan itu adalah menggali sebuah lubang yang akan menembus gunung Choskia. Momoji yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada orang yang memiliki ide untuk melubangi sebuah gunung. Dan Momoji lalu bertanya kepada Benimaru, apakah mereka serius ingin melubangi gunung Choskia? Dan Benimaru pun dengan tegas langsung menjawab bahwa memang begitulah rencana dari tuannya. Tetapi tuannya tidak akan memaksa Ras Tengu jika Ras Tengu tidak setuju. Dan untuk pembangunan jalannya, kali ini mereka tidak akan menggunakan terowongan, karena terowongan itu nantinya akan digunakan untuk proyek masa depan. Momoji yang mendengar itu, dia pun mulai emosi. Karena bagi Ras Tengu, gunung itu adalah tempat yang sangat suci. Dan melubangi gunung, hal itu sama saja dengan penghinaan. Lalu Momoji dengan marah, dia pun langsung bilang kepada Benimaru bahwa dia tidak peduli apa yang akan dilakukan oleh Rimuru selama dia tidak mengganggu Ras Tengu. Tetapi Ras Tengu tidak akan tinggal diam jika Demon Lord Rimuru telah berani meremehkan gunung suci milik mereka. Dan Momoji juga bilang kepada Benimaru bahwa dia tidak suka kehadiran Benimaru dan juga ular bau yang memasuki wilayahnya. Benimaru yang mendengar itu, dia pun akhirnya mulai berpikir bahwa dalam keadaan saat ini mustahil untuk mereka melakukan negosiasi. Dan Benimaru juga berpikir bahwa dia juga tidak bisa menyerang Ras Tengu karena hal itu akan sangat berbahaya dan akan menciptakan citra yang buruk bagi Rimuru. Dan Benimaru pun akhirnya memutuskan untuk tetap diam. Tetapi Alphys, dia tidak bisa menahan emosinya karena Alphys merasa bahwa dia telah dihina oleh Momoji.
karena Momoji sebelumnya telah menyebutnya sebagai ular yang bau. Lalu Alphys dan Momoji langsung saling berhadapan dan siap bertarung. Sedangkan Benimaru yang melihat keadaan itu, dia pun langsung mencoba untuk menghentikan Alphys, tetapi tidak berhasil. Lalu setelah itu, Alphys pun langsung mengeluarkan extra skill miliknya, yaitu extra skill mata ular. Dan Alphys langsung menatap ke arah Momoji. Tetapi ternyata Momoji memiliki pertahanan terhadap penyakit. Jadi skill mata ular milik Alphys tidak akan berguna di hadapan Momoji. Bahkan Momoji juga memiliki sebuah extra skill, yaitu extra skill Indra Serigala. Dan hal ini memungkinkan Momoji untuk mempertajam semua indera miliknya, sehingga dia bisa merasakan dan juga menghindari semua serangan yang ditunjukkan kepada dirinya. Lalu setelah itu, Momoji pun langsung melakukan serangan balik, dan Momoji langsung mengeluarkan kipas miliknya dan menembakkan beberapa serangan kepada Alphys. Tetapi Alphys yang mengetahui hal itu, dia pun tidak tinggal diam, dan Alphys pun langsung menahan semua serangan itu. Tetapi ternyata serangan dari Momoji tidak sampai di situ. Bahkan Momoji dengan cepat langsung berada di hadapan Alphys dan langsung menendang perutnya. Dan Alphys yang terkena serangan itu, dia pun langsung terpental. Lalu setelah itu, Momoji pun langsung menghina Alphys. Momoji bilang kepada Alphys bahwa ternyata kesatria terkuat dari kerajaan Beastman tidaklah terlalu kuat. Alphys yang mendengar itu, dia pun merasa sangat terhina. Dan saat itulah, Alphys pun akhirnya mulai serius. Dan di area pertarungan saat ini, terasa aura yang sangat padat. Dan permusuhan pun semakin meningkat antara Alphys dan juga Momoji. Dan mereka berdua terlihat memiliki niat saling membunuh. Lalu setelah itu, Momoji pun langsung menyerang Alphys dengan kipasnya. Tetapi ternyata, tiba-tiba serangan dari Momoji itu langsung ditahan oleh Benimaru. Dan Momoji yang melihat itu, dia pun menjadi sangat terguncang, karena dia tidak menyangka bahwa Benimaru ternyata bisa menahan serangannya. Bahkan gerakan Benimaru tidak bisa dibaca olehnya. Dan keheningan pun akhirnya terjadi. Lalu setelah itu, Benimaru pun langsung menyuruh mereka untuk berhenti bertarung. Dan Benimaru bilang kepada Momoji bahwa dia tidak akan membiarkan temannya untuk terbunuh. Alphys yang mendengar itu, dia pun langsung bertanya kepada Benimaru, apakah Benimaru mengira bahwa dia akan kalah dari Momoji? Dan Benimaru langsung memberitahu Alphys, jika saja dia tidak menghentikan serangan itu, maka Alphys pasti akan mati. Alphys yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal, karena dia tidak bisa terima jika ternyata dia lebih lemah daripada Momoji. Dan tidak lama, akhirnya datanglah tetua dari ras Tengu. Dan ternyata orang itu adalah ibu dari Momoji. Dan di sini, Benimaru pun lalu menyadari bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan negosiasi. Lalu Benimaru langsung pamit kepada ibu Momoji untuk segera pergi. Tetapi sebelum Benimaru pergi, ibu Momoji langsung bertanya kepada Benimaru, apakah ilmu pedang yang barusan digunakan oleh Benimaru adalah ilmu pedang Obororyu? Lalu ibu Momoji memberitahu Benimaru bahwa dia pernah mempelajari ilmu pedang Obororyu. Dan dia belajar dari gurunya, yaitu Araki Byakuya. Dan dia pun lalu mengenalkan dirinya kepada Benimaru, bahwa namanya adalah Kaede. Benimaru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu setelah itu, Kaede pun langsung menceritakan semua masa lalunya kepada Benimaru. Kaede bilang kepada Benimaru bahwa 300 tahun yang lalu, dia pernah tinggal di desa Ogre. Dan di sana, Kaede telah menyamarkan seluruh kemampuannya. Dan kebetulan dia bertemu dengan Araki Byakuya.
Dan Kaede pun akhirnya memutuskan untuk belajar pedang kepada Araki. Tetapi saat itu, dia memiliki seorang senior. Dan dia adalah cucu dari Araki Byakuya. Tetapi saat itu, orang itu tidak memiliki nama. Dan Kaede lalu memberitahu Benimaru jika dia saat itu telah jatuh cinta kepada orang itu. Lalu tidak lama setelah itu, Araki Byakuya pun akhirnya meninggal. Dan sebelum Kaede pergi dari desa Ogre, dia pun sempat mengucapkan cinta kepada orang itu di bawah pohon maple yang besar. Dan di sanalah mereka lalu bercinta. Benimaru yang mendengar itu, dia pun sebenarnya sudah tahu bahwa yang dimaksud oleh Kaede adalah Hakuro. Karena Hakuro adalah cucu dari Araki Byakuya. Lalu Benimaru memberitahu Kaede bahwa monster yang dicintai oleh Kaede saat ini sudah memiliki nama. Dan namanya adalah Hakuro. Kaede yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Karena ternyata orang yang dia cintai sudah memiliki nama dan dia masih hidup. Tetapi setelah itu, Kaede pun bilang kepada Benimaru bahwa dia ingin menjodohkan putrinya yaitu Momoji kepada Benimaru. Benimaru yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Bahkan Alphys langsung menjatuhkan gelas teh miliknya yang saat ini sedang dia pegang karena dia sangat terkejut. Sedangkan Momoji, dia langsung melihat ke arah Benimaru dengan wajah yang mulai memerah. Dan di sini ternyata Momoji sudah jatuh cinta sejak awal kepada Benimaru. Lalu Kaede bilang kepada Benimaru, jika Benimaru setuju untuk menikah dengan Momoji, maka dia akan berjanji bahwa seluruh ras Tengu akan bersumpah setia kepada Demon Lord Rimuru. Momoji yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat malu. Dan dia pun berpura-pura ingin menolaknya dengan dalih bahwa Benimaru tidak mencintainya. Sedangkan Benimaru, dia pun lalu berpikir sejenak. Dia bingung keputusan apa yang akan dia ambil. Dan awalnya dia tidak pernah menyangka bahwa hal ini akan terjadi. Lalu Kaede memberitahu Benimaru bahwa sebenarnya dia sedang sakit keras. Tetapi sakitnya ini sebenarnya bukanlah penyakit. Tetapi yang membuatnya lemah adalah karena dulunya dia pernah mengandung Momoji. Dan hal itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga Kaede harus memberikan sebagian besar kekuatannya kepada Momoji. Dan setelah Momoji dilahirkan, Kaede pun lalu memberikan sebuah nama kepada Momoji. Dan hal itu membuat cadangan Magicule yang ada pada diri Kaede telah habis. Sehingga saat ini, Kaede hanya tinggal menunggu waktu saja sampai dia mati. Jadi di sini, Kaede sangat berharap jika Momoji bisa mendapatkan seorang suami sebelum dirinya mati. Tetapi Benimaru tidak langsung setuju untuk menerima tawaran ini. Dan Benimaru menawarkan bahwa mereka harus bertanya dulu kepada tuannya, yaitu Demon Lord Rimuru. Dan inilah alasan kenapa ras Tengu datang ke negara Tempest, karena mereka ingin melakukan negosiasi dengan Rimuru. Dan setelah Benimaru menceritakan semua kejadian ini kepada Rimuru, Rimuru pun menjadi sangat terkejut, karena dia tidak menyangka jika Hakuro memiliki seorang anak. Dan setelah beberapa waktu berlalu, Rimuru, Benimaru, dan juga Hakuro mulai melakukan diskusi tentang masalah ini. Bahkan di dalam diskusi ini, Hakuro dan juga Benimaru saling berdebat. Karena saat Hakuro mengetahui jika dia memiliki seorang anak dari Kaede, dia pun tiba-tiba berubah menjadi seorang ayah yang sangat galak. Bahkan saat Benimaru bilang kepada Rimuru jika dia menolak Momoji, Hakuro pun menjadi sangat marah kepada Benimaru. Dan Hakuro lalu bertanya kepada Benimaru, apakah putrinya tidak layak untuk Benimaru. Tetapi Benimaru langsung membantah hal itu. Dan Benimaru bilang kepada Hakuro
bahwa Hakuro saat ini tidak pantas untuk bertindak seperti seorang ayah. Karena bahkan Hakuro saja baru mengetahui jika dia memiliki seorang anak. Hakuro yang mendengar itu, dia pun langsung membantahnya. Dan Hakuro bilang kepada Benimaru bahwa mulai dari sekarang, maka dia akan bertanggung jawab kepada anaknya. Dan karena hal inilah, akhirnya pertemuan kali ini tidak mendapatkan jalan keluar. Dan Rimuru pun akhirnya memutuskan untuk melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan Ras Tengu. Dan pertemuan antara Rimuru dengan perwakilan dari Ras Tengu akhirnya dimulai. Setelah pertemuan dimulai, Momoji pun langsung menyapa Rimuru dengan nada yang sangat sombong. Dan Momoji bilang kepada Rimuru bahwa dia sangat senang bertemu dengan Demon Lord Rimuru. Dan dia juga langsung mengenalkan dirinya kepada Rimuru bahwa namanya adalah Momoji. Dan dia saat ini adalah pemimpin dari Ras Tengu, menggantikan ibunya. Lalu setelah itu, Rimuru pun bilang kepada Momoji bahwa dia adalah seorang Demon Lord yang sangat baik hati. Dan Momoji dapat dengan bebas menyampaikan apa yang dia pikirkan. Tetapi Momoji dengan nada yang sangat sombong, dia pun bilang kepada Rimuru bahwa dia mengakui Rimuru sebagai penguasa dari hutan Jura. Tetapi dia meminta Rimuru untuk tidak mengusik wilayahnya dan juga Ras Tengu. Semua anggota eksekutif yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat kesal. Karena bagi mereka, Momoji telah merendahkan Rimuru. Karena Momoji telah dengan sombong memerintah seorang Demon Lord. Dan hal itu adalah tindakan yang sangat lancang. Dan seolah-olah mengatakan jika kekuatan Rimuru setara dengan Ras Tengu. Tetapi Rimuru yang mendengar hal itu, dia pun lalu berpikir bahwa dia saat ini tidak akan bisa memaksa Ras Tengu untuk setia kepadanya. Karena Rimuru melihat bahwa saat ini Momoji memiliki sikap yang sangat sombong. Lalu Rimuru bilang kepada Momoji bahwa mereka sebenarnya tidak ada tujuan untuk mengganggu wilayah dari Momoji ataupun Ras Tengu. Tetapi mereka hanya ingin membangun sebuah jalan dan juga terowongan yang melewati Gunung Choskia yang ada di wilayah Ras Tengu. Dan Rimuru juga meminta izin kepada Momoji bahwa dia ingin Ras Tengu membiarkan Ras High Orc untuk tinggal di bawah pegunungan Choskia. Karena beberapa ras High Orc ada yang tinggal di sana. Dan di bawah pegunungan Choskia adalah wilayah dari hutan Jura yang langsung berbatasan dengan wilayah Ras Tengu. Dan di sini Rimuru khawatir jika nantinya ras High Orc dan juga Ras Tengu akan saling bertarung di perbatasan. Sehingga Rimuru memberitahu Momoji tentang hal ini. Momoji yang mendengar itu, dia pun akhirnya mau mengerti. Dan dia pun tidak mempermasalahkan tentang hal ini. Lalu setelah itu, Rimuru pun lalu bertanya kepada Momoji, apa yang saat ini diwaspadai oleh Ras Tengu. Padahal dia tidak ada keinginan untuk mengambil alih wilayah Ras Tengu. Dan Momoji dengan tegas bilang kepada Rimuru bahwa dia curiga kepada Rimuru. Karena menurutnya, Rimuru telah bekerja sama dengan Frey untuk merebut wilayahnya. Karena wilayah Frey langsung berbatasan dengan wilayah Ras Tengu. Lalu setelah itu, Benimaru pun menjelaskan kepada Rimuru bahwa Frey sering sekali melintasi wilayah Ras Tengu dengan terbang di atasnya. Rimuru yang mendengar itu, dia pun langsung bertanya kepada Momoji, apakah Frey pernah melakukan invasi ke wilayah Ras Tengu? Tetapi Momoji langsung memberitahu Rimuru bahwa tujuan Frey melintasi wilayah Ras Tengu adalah untuk memata-matai wilayah ibu kota dari kerajaan dinasti Sarion. Karena Sarion memiliki sebuah pohon raksasa yang sangat tinggi, dan hal itu akhirnya memancing ketertarikan dari ras Harpy yang dipimpin oleh Frey. Dan saat itu, Frey juga sangat waspada kepada Sarion, karena Sarion memiliki kekuatan militer yang melebihi dirinya. Jadi saat itu,
Frey sangat ingin merekrut orang-orang dari ras Tengu untuk meningkatkan kekuatan militer negaranya, agar dia bisa melawan dinasti Sarion dan merebut pohon raksasa. Tetapi sayangnya, ras Tengu adalah ras yang memiliki kekuatannya sangat kuat dan juga memiliki sifat yang sangat sombong. Jadi mereka tidak akan setuju untuk diperintah oleh Frey. Sehingga hal itu menciptakan konflik antara Frey dan juga ras Tengu. Dan Momoji juga bilang kepada Rimuru bahwa saat Rimuru mengalahkan Clayman, akhirnya Frey dan juga Carrion mundur dari kursi Demon Lord dan menjadi bawahan dari Milim. Dan saat itulah akhirnya ras Tengu menyadari jika saat ini mereka akan terdesak oleh wilayah Milim dan mereka tidak akan mampu untuk melawan Milim. Sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk segera mencari wilayah yang baru yang bisa mereka tempati. Dan saat itulah kebetulan Benimaru mengunjungi ras Tengu. Tapi sialnya Benimaru membawa Alphys. Dan Momoji tahu bahwa Alphys itu adalah bawahan dari Carrion. Sehingga dia mengira jika Rimuru telah bekerja sama dengan Frey, Carrion dan juga Milim untuk merebut wilayah ras Tengu. Rimuru yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Gelt, apakah saat ini Frey masih memiliki keinginan untuk merebut pohon raksasa milik dinasti Sarion? Dan alasan Rimuru bertanya kepada Gelt adalah karena Gelt dan Mir pernah diperintahkan oleh Rimuru untuk membantu pembangunan ibu kota wilayah Frey. Lalu Gelt langsung memberitahu Rimuru bahwa saat ini kemungkinan Frey sudah tidak tertarik dengan pohon raksasa. Karena Frey saat ini memiliki pekerjaan yang harus dia lakukan, dan pekerjaan itu sangatlah serius. Dan pekerjaan itu adalah untuk mendidik Milim menjadi seorang pemimpin negara. Perlu diketahui, Frey ini sangat tertarik dengan tempat-tempat yang memiliki ketinggian, seperti pohon raksasa ataupun bangunan yang sangat tinggi. Karena ras Harpy adalah ras burung yang sangat suka terbang dan tidak suka di darat. Bahkan Frey memiliki julukan sebagai Ratu Langit. Momoji yang mendengar itu, dia pun akhirnya menyadari jika ternyata dia sudah salah paham dan hanya bisa terdiam. Lalu Momoji bilang kepada Rimuru bahwa dia sudah mengerti tentang semua keadaannya. Dan dia sangat menyesal karena dia terlalu khawatir dengan masalah ini. Dan setelah itu, pembicaraan pun terus berlanjut. Dan ras Tengu akhirnya memberikan izin kepada Rimuru untuk membangun jalan raya. Tetapi untuk terowongan, mereka belum dapat mengizinkannya. Sampai Rimuru benar-benar bisa membuktikan jika terowongan tidak akan berbahaya bagi gunung dan juga ras Tengu. Rimuru yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti, dan kesepakatan pun akhirnya tercipta. Lalu setelah itu, salah satu dari tetua ras Tengu langsung memberikan sebuah surat kepada Rimuru, dan surat itu berasal dari Kaede. Dan Rimuru yang menerima surat itu, dia pun langsung memberikan surat itu kepada Shuna untuk dibacakan kepada semua orang. Tapi saat Shuna membacanya, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan Shuna bilang kepada Rimuru bahwa kemungkinan surat itu ditunjukkan untuk Hakuro dan bukan untuk Rimuru. Lalu Hakuro pun langsung mengambil surat itu dan langsung membacanya. Dan di dalam surat itu, Kaede bilang kepada Hakuro bahwa dia menginginkan Momoji untuk dinikahkan kepada Benimaru. Dan Momoji sebenarnya sudah jatuh cinta kepada Benimaru, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Dan Kaede juga memberitahu Hakuro bahwa anak mereka yaitu Momoji, dia adalah orang yang kuat. Tetapi ilmu pedangnya sangatlah kurang. Dan Kaede meminta Hakuro untuk menjaga Momoji dan juga melatihnya sebagai seorang ayah. Dan sampai saat ini, dia masih mencintai Hakuro. Dan Hakuro yang membaca surat itu, dia pun langsung tersenyum. Setelah itu,
Momoji langsung bertanya kepada Hakuro, apakah benar Hakuro itu adalah ayahnya? Dan Hakuro pun langsung menjawab bahwa memang benar dia adalah ayah Momoji. Momoji mendengar itu, dia pun langsung menangis dan memeluk Hakuro. Lalu Hakuro bilang kepada Momoji bahwa dia akan melatihnya menjadi lebih kuat agar Benimaru mau menerimanya. Dan Momoji mendengar itu, dia pun menjadi sangat senang. Tetapi tiba-tiba, Shuna pun lalu memberitahu Benimaru bahwa dia juga telah menerima sebuah surat, dan surat itu berasal dari Alphys. Dan Shuna langsung memberitahu Benimaru tentang isi surat itu. Dan Shuna bilang bahwa Alphys sudah memutuskan untuk menjadi istri dari Benimaru karena dia tidak mau kalah dengan Momoji. Dan jika itu tidak bisa, maka dia tidak keberatan untuk menjadi seorang selir. Semua orang yang mendengar itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Sedangkan Benimaru, dia terlihat sangat terguncang dan juga semakin bingung, karena dia tidak tahu harus bagaimana menanggapi hal ini. Dan Rimuru bilang kepada Benimaru bahwa untuk masalah ini, dia tidak akan ikut campur. Dan di dalam hatinya, Rimuru sangat iri kepada Benimaru, karena Benimaru bisa memiliki harem. Sedangkan Rimuru tidak bisa, karena dia tidak memiliki gender. Lalu Gelt bilang kepada Benimaru bahwa dia mendukung Benimaru untuk memiliki 2 orang istri, karena hal itu sangatlah luar biasa. Rimuru yang mendengar itu, Rimuru pun akhirnya menyadari jika Gelt ini sebenarnya adalah orang yang cukup populer di kalangan para wanita. Karena banyak sekali High Orc wanita dan juga beberapa wanita dari ras lain yang sangat mengagumi Gelt. Karena Gelt adalah seseorang yang sangat baik hati dan juga pekerja keras. Dan menurut Rimuru, jika Gelt mau, maka dia bisa memiliki banyak harem, seperti Benimaru. Sedangkan Gabil, dia sedikit merasa frustasi dan juga iri kepada Benimaru. Karena Gabil sendiri ternyata tidak terlalu populer di kalangan wanita. Bahkan Gabil bilang kepada Gelt jika dia tidak akan bisa seperti Benimaru, yang mudah untuk mendapatkan seorang wanita. Bahkan wanita dari rasnya sendiri, yaitu seperti Toka dan juga Saika, mereka terlihat tidak tertarik kepada Gabil. Dan mereka malah tertarik kepada Soe. Bahkan Nansuo dan juga Hakuso, mereka juga sering sekali diundang oleh para wanita dari ras lain. Dan hal itu membuat Gabil menjadi sangat frustasi. Tetapi Gelt yang mendengar hal itu, dia pun menjadi tidak enak kepada Gabil. Dan Gelt langsung menghibur Gabil. Tetapi Gabil lalu bilang kepada Gelt bahwa dia juga sebenarnya ingin mencoba bentuk manusia, seperti adiknya dan juga yang lain. Bahkan ayahnya, yaitu Abil, dia bisa bertransformasi menjadi lebih tampan. Dan Gabil berharap bahwa dia juga bisa seperti itu. Tetapi Rimuru yang mendengar hal itu, dia pun lalu memberitahu Gabil bahwa semua ini bukan tentang penampilan. Dan jika Gabil ingin mendapatkan seorang wanita, maka Gabil harus memiliki inisiatif dan terus berusaha. Setelah itu, Rimuru pun lalu bertanya kepada Benimaru, keputusan apa yang akan diambil tentang masalah ini. Dan Benimaru pun lalu menjawab bahwa menurutnya, 1 pasangan saja sudah lebih cukup. Dan Benimaru juga bilang bahwa dia tidak membutuhkan seorang selir. Tetapi Momoji lalu bilang kepada Benimaru bahwa dia akan menerima tantangan dari Alphys. Dan dia akan membuktikan bahwa dialah yang lebih pantas untuk mendampingi Benimaru. Dan Rimuru tidak menentang hal ini, karena menurut Rimuru, Momoji dan Alphys harus saling berusaha untuk merebut Benimaru. Dan Rimuru tidak mau ikut campur tentang masalah ini. Tetapi Shion dan Shuna yang mendengar hal itu, mereka tiba-tiba menunjukkan rasa persaingan satu sama lain. Dan keduanya terlihat seperti memperebutkan sesuatu.
Dan tentu saja mereka akan memperebutkan hati Rimuru. Dan setelah pertemuan ini, ternyata di negara Tempest muncullah sebuah tradisi baru. Dan tradisi itu adalah untuk memperebutkan orang yang mereka cintai dengan bertarung, dan yang kalah harus menyerah. Dan tradisi ini akhirnya disebut sebagai pertarungan cinta bebas. Setelah pertemuan selesai, Rimuru dan para anggota eksekutif langsung mengadakan makan malam bersama. Dan di dalam pesta itu, Rimuru dan semua petinggi Tempest mulai membahas tentang bos labirin. Dan yang akan mengusulkan para bos adalah Trainee, Shuna dan juga Rangga. Lalu dimulai oleh Shuna. Shuna di sini mengusulkan Adalman untuk menjadi bos lantai 60. Karena Adalman dan juga para bawahannya adalah undead, sehingga mereka lemah terhadap cahaya. Dan jika mereka ada di dalam labirin, maka hal itu akan membuat mereka lebih aman. Setelah itu, sekarang adalah giliran dari Trainee untuk melakukan usulan. Dan Trainee mengusulkan Zegion dan juga Apito untuk menjadi bos lantai di lantai 71 sampai lantai 80. Karena di lantai itu memiliki pertumbuhan monster yang lebih sedikit. Dan itulah sebabnya Zegion dan juga Apito sangat cocok untuk ditempatkan di lantai itu, karena mereka dapat memanggil para bawahan mereka. Terutama untuk Apito, karena dia adalah ratu dari lebah tentara, dan dia bisa memanggil koloni lebah tentara. Sedangkan Zegion adalah serangga yang sangat kuat, bahkan kekuatannya telah terbukti mampu melindungi desa para Dryad. Bahkan Veldora telah menawarkan dirinya untuk melatih Zegion dan juga Apito untuk menjadi lebih kuat. Dan Rimuru menyetujui hal ini. Sedangkan Rangga, dia mengusulkan Ninehead untuk menjadi bos lantai. Dan Rangga juga bilang kepada Rimuru bahwa Ninehead juga sudah tumbuh cukup kuat. Rimuru yang mendengar itu, dia pun akhirnya menyadari jika Ninehead itu tidak memiliki nama. Dan Rimuru pun lalu bilang kepada Ninehead bahwa dia akan memberikan nama kepada Ninehead. Dan mulai sekarang namanya adalah Kumara. Dan ternyata saat Ninehead diberikan nama Kumara oleh Rimuru, Magicule milik Rimuru terserap cukup banyak. Bahkan Rimuru sendiri menjadi sangat bingung dengan hal ini. Padahal dia telah melakukan pembatasan terhadap penyerapan Magicule saat dia akan memberi nama kepada bawahannya. Lalu Raphael langsung memberikan penjelasan kepada Rimuru. Raphael bilang kepada Rimuru bahwa Kumara memiliki penyimpanan Magicule alami yang jumlahnya sangat banyak. Dan hal ini membuat Kumara menyerap banyak sekali Magicule milik Rimuru. Dan setelah itu, Kumara pun lalu berevolusi menjadi seorang wanita cantik yang memiliki ekor 9. Dan sebelum dia bernama, ekornya hanya ada 4. Dan Kumara diperintahkan oleh Rimuru untuk menjadi bos lantai di lantai 81 sampai lantai 90. Dan pengaturan bos lantai pun akhirnya selesai. Lalu setelah itu, sekarang adalah giliran dari Zoe untuk melaporkan hasil pengintaiannya kepada Rimuru. Dan Zoe bilang kepada Rimuru bahwa organisasi kriminal yang sudah terlibat dengan penangkapan para elf, ternyata organisasi itu sudah dilenyapkan oleh seorang pahlawan. Dan bangsawan Kazak sudah ditangkap. Dan Zoe juga memberitahu Rimuru bahwa pahlawan itu bernama Masayuki. Dan pahlawan Masayuki sangat terkenal di kalangan bangsa-bangsa barat. Bahkan setelah kekalahan Hinata melawan Rimuru, akhirnya Masayuki dinobatkan oleh bangsa-bangsa barat sebagai pahlawan terkuat. Dan Zoe juga bilang kepada Rimuru bahwa semua budak elf yang sudah dibebaskan akan diantarkan oleh Masayuki menuju ke negara Tempest. Bahkan negara-negara barat sudah menyebarkan sebuah rumor bahwa kedatangan Masayuki ke negara Tempest adalah untuk membunuh Demon Lord Rimuru. Tetapi Rimuru lalu bilang kepada semua orang bahwa untuk saat ini
dia tidak akan menunjukkan sikap bermusuhan. Dan dia ingin berbicara langsung kepada Masayuki. Karena mereka juga saat ini sedang mengadakan sebuah festival. Dan jika mereka harus berperang melawan pahlawan terpilih, maka hal ini akan merusak festival. Dan semua orang yang mendengar ini, mereka pun akhirnya mengerti. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.